Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ulia. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai distribusi frekuensi. Pada sesi kali ini, saya akan membahas mengenai distribusi data. Pola dari suatu data dapat kita pelajari ketika kita sudah menggambarkan distribusi frekuensinya pada grafik. Dan bentuk dari distribusi frekuensi ini akan menunjukkan pola dari data tersebut. Cara yang paling berguna untuk mempelajari pola data adalah dengan menganalisa kesimetrian dari distribusi frekuensinya. Secara umum, distribusi data ini dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu distribusi simetri dan distribusi tak simetri. Suatu data dikatakan berdistribusi simetri jika pola frekuensinya di sebelah kiri dan sebelah kanan dari titik pusatnya adalah sama. Dan jika data dikatakan berdistribusi tak simetri jika pola frekuensi di sebelah kanan dan sebelah kiri dari titik pusatnya berbeda. Pada grafik ini, jika kita lihat polanya, ini merupakan bentuk grafik untuk distribusi data simetri. Kenapa simetri? Karena pola frekuensi di sebelah kiri dan sebelah kanan dari titik pusatnya ini memiliki pola yang sama. Nah, nilai-nilai frekuensi dari setiap nilai yang diamati, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan dari titik pusat, itu hampir sama besar. Sehingga ini bisa kita katakan sebagai distribusi data simetri. Sedangkan untuk distribusi data tidak simetri, jika kita perhatikan pada gambar ini, di sini terlihat bahwa pola frekuensi di sebelah kiri itu tidak sama atau berbeda dengan pola frekuensi yang ada di sebelah kanan. Nah, nilai-nilai frekuensi dari setiap nilai yang diamati, baik di sebelah kiri ini terhadap titik pusatnya, itu berbeda dari nilai-nilai frekuensi setiap nilai yang diamati pada pola yang ada di sebelah kanan. Sehingga ini kita katakan bahwa bentuk dari distribusi data tidak simetri. Pada distribusi data simetri, ini terdapat 3 bentuk ya. Ada yang namanya distribusi seragam, ada yang namanya distribusi normal, dan ada yang namanya distribusi bimodal. Nah, untuk mempelajari distribusi data, kita akan menggunakan histogram, di mana sumbu mendatar merupakan nilai yang diamati, dan sumbu tegaknya ini merupakan nilai frekuensi. Distribusi seragam merupakan distribusi yang mempunyai nilai peluang yang sama. Jika kita perhatikan pada grafik ini terlihat bahwa polanya seragam ya. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa semua nilai yang kita amati ini memiliki nilai frekuensi yang sama. Nah, pada distribusi seragam ini kita mengasumsikan bahwa semua sampel dari populasinya memiliki kemungkinan yang sama. Contoh dari sini, misalnya ketika kita melempar sebuah dadu. Nah, pada dadu itu memiliki angka 1 sampai 6 ya. Nah, saat melempar dadu, semua angka pada dadu ini memiliki peluang yang sama untuk muncul di setiap lembaran. Atau misalnya ketika kita memiliki 19 sampel ya dari populasi yang terdistribusi secara seragam ini. Nah, pada distribusi seragam ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa untuk sampel berikutnya akan mempunyai nilai peluang yang sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan distribusi seragam. Untuk distribusi normal, jika kita lihat pada grafik ini bentuknya seperti lonceng ya, sehingga disebut juga sebagai kurva lonceng. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian. Kenapa? Karena penemu dari persamaan matematisnya adalah Gaussian. Dan distribusi ini merupakan distribusi frekuensi yang paling umum ya, paling banyak digunakan karena banyak kejadian yang ada di sekitar kita itu mempunyai bentuk distribusi normal. Nah, contoh dari distribusi normal ini adalah data tinggi pria di suatu wilayah A. Kemudian data panjang bayi yang baru lahir di rumah sakit bersalin. Nah, ini beberapa contoh data ya yang mempunyai
bentuk distribusi normal. Kemudian untuk distribusi bimodal simetri, jika kita perhatikan ya pada grafik ini, distribusi ini merupakan gabungan dari dua distribusi normal. Sehingga distribusi ini mempunyai dua puncak frekuensi. Untuk tinggi kedua puncak frekuensi ini tidak harus sama. Contoh dari data yang berdistribusi bimodal simetri, misalnya data berat badan pria dan wanita. Nah, jika data berat badan pria dan wanita ini kita polakan, akan membentuk sebuah distribusi bimodal simetri, di mana letak puncak dari kedua data tersebut akan berbeda. Kemudian contoh lainnya yaitu adalah kita ingin mengetahui pola dari waktu hidup sebuah lampu pijar dengan dua kondisi, yaitu dalam kondisi cacat, kemudian dalam kondisi baik. Nah, jika kedua data tersebut kita polakan, kondisi ini akan memberikan gambaran ya sebuah distribusi bimodal simetri, di mana letak puncak frekuensi dari kedua data tersebut berbeda. Pada distribusi data yang tidak simetri juga terdiri dari berbagai bentuk. Di sini ada distribusi bentuk C, kemudian distribusi miring, dan distribusi bimodal. Sama halnya dengan distribusi data simetri, pada distribusi data yang tak simetri, untuk sumbu X-nya atau sumbu mendatar ini merupakan nilai yang kita amati, dan sumbu tegak atau sumbu Y ini merupakan frekuensi dari data yang kita amati. Untuk distribusi berbentuk J, jika kita perhatikan ya grafik ini, terlihat bahwa pola pada grafik ini memberikan nilai frekuensi yang semakin besar ataupun semakin kecil. Kemudian untuk distribusi miring, jika kita lihat ya pada grafik ini, distribusi miring ini bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu distribusi miring kiri dan distribusi miring kanan. Nah, jika miringnya sebelah kanan, ini disebut sebagai distribusi miring positif. Sedangkan jika ekornya panjang di sebelah kiri, seperti grafik ini disebut sebagai distribusi miring negatif. Nah, untuk contoh ya dari data berdistribusi miring ini bisa kita lihat pada video sebelumnya ya mengenai kasus jumlah anak per keluarga. Nah, untuk kasus tersebut itu akan menghasilkan sebuah distribusi frekuensi miring kanan atau distribusi miring positif. Untuk distribusi bimodal tak simetri ini, jika kita lihat ya pada grafik ini, distribusi ini merupakan gabungan dari dua distribusi tak simetri. Tentunya juga mempunyai dua puncak frekuensi ya, di mana letak puncak ini juga berbeda. Nah, contoh untuk data yang berdistribusi bimodal tak simetri, misalnya pada kasus jam belajar per pekan dari siswa SD dan SMA. Nah, jam belajar per pekan dari siswa SD dan SMA ini jika kita polakan ya, nanti akan membentuk distribusi bentuk J, di mana letak puncak frekuensinya akan berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan sebuah distribusi bimodal tak simetri. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengelompokan distribusi data ya, beserta polanya. Ditunggu untuk video selanjutnya.